Anakmu tak layak makan di meja ini, sana ke gudang. Bentakan mertuaku menghentikan pesta. Anakku menangis, diusir hanya karena sepotong ayam. Namun, mertuaku tak tahu siapa pemilik rumah ini sebenarnya. Aku tersenyum dingin, melempar sertifikat penyitaan tepat ke wajahnya. Maaf, Bu. Rumah ini sudah kubeli lunas. Sekarang, giliran kalian yang... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting piring porselen yang beradu dengan meja marmer memecah keheningan pagi di kediaman mewah keluarga Bratadikara. Namun, bukan kehangatan keluarga yang menyelimuti ruang makan megah itu, melainkan hawa dingin yang menusuk, seolah AC sentral rumah sengaja diputar ke suhu terendah untuk membekukan siapapun yang tidak diinginkan di sana. Tasya menyeka keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. Sejak pukul 4 pagi, ia sudah berkutat di dapur, menyiapkan sarapan kontinental sesuai permintaan ibu mertuanya, Bu Ratna. Tidak boleh ada telur yang terlalu matang, roti harus dipanggang dengan tingkat kecoklatan yang presisi, dan kopi harus dari biji Arabica yang baru digiling. Tasya melakukan semuanya sendiri. Bukan karena rumah seluas 500 meter persegi itu tidak memiliki asisten rumah tangga, tetapi karena Bu Ratna telah memecat pembantu terakhir minggu lalu dengan alasan penghematan, sebuah ironi, mengingat wanita parubaya itu baru saja pulang membawa tas tangan seharga motor sport kemarin sore. Tasya, mana jus jeruk Siska? Kamu ini lelet sekali, sih? Teriakan melengking dari arah ruang tengah membuat Tasya tersentak. Itu suara Siska, adik iparnya. Gadis berusia 24 tahun yang pekerjaannya hanya bangun siang, scrolling media sosial, dan meminta uang pada kakaknya, Putra. Sebentar, Siska. Sedang dituang, jawab Tasya sabar, meski hatinya bergemuruh. Tasya membawa nampan berisi segelas jus jeruk segar ke ruang tengah. Di sana, Siska sedang duduk santai di sofa bludru impor sambil mengangkat kakinya ke atas meja. Kukunya baru saja dicat warna merah darah. Di seberangnya, Bu Ratna sedang sibuk membolak-balik majalah mode, wajahnya tertutup masker kolagen emas. Lama banget, gerutu Siska, menyambar gelas itu tanpa mengucapkan terima kasih. Oh iya, Ma. Besok ulang tahunku jadikan temanya Royal Gold? Aku nggak mau malu sama teman-teman arisan mama kalau dekorasinya murahan. Bu Ratna menurunkan majalahnya, menatap putrinya dengan tatapan memuja yang tak pernah ia berikan pada Tasya. Tenang saja, sayang. Mama sudah pesan catering terbaik. Dekorasi bunga impor semua. Kita harus tunjukkan kalau keluarga Bratadikara masih yang paling top di kompleks ini. Tasya yang hendak kembali ke dapur menghentikan langkahnya sejenak. Ia tahu betul kondisi keuangan keluarga ini sebenarnya. Putra, suaminya, bekerja di perusahaan peninggalan almarhum ayahnya yang kian hari kian merugi karena salah urus. Namun, gengsi Bu Ratna dan Siska seolah tak memiliki rem. Ma, Tasya memberanikan diri, suaranya pelan namun tegas. Bukankah bulan ini kita harus bayar tagihan listrik dan air yang menunggak? Anggaran belanja dapur juga sudah menipis. Kalau pesta Siska terlalu mewah. Belum selesai Tasya bicara, Bu Ratna sudah melempar majalahnya ke lantai. Suara hempasannya cukup keras hingga membuat Leo, putra Tasya yang baru berusia 5 tahun dan sedang bermain Lego di sudut ruangan, terlonjak kaget. Heh, menantu tak tahu diri, bentak Bu Ratna, matanya melotot tajam. Kamu itu di sini cuma numpang. Makan numpang, tidur numpang, listrik numpang. Berani-beraninya kamu ngatur keuangan saya? Uang putra itu uang saya. Kamu itu cuma istri yang bisanya ngabisin beras. Tapi, Ma, putra bilang. Diam, potong Siska, ikut berdiri dan berkacak pinggang. Mbak Tasya iri ya karena nggak pernah dirayain ulang tahunnya? Ya sadar diri dong. Mbak itu asalnya dari panti asuhan. Nggak punya status, nggak bawa harta pas nikah sama Mas Putra. Udah untung mama mau nampung. Harusnya Mbak bersyukur jadi babu gratis di sini daripada gelandangan di jalan. Tasya menunduk, menelan kepahitan itu bulat-bulat. Ia melihat Leo berlari memeluk kakinya, wajah bocah itu ketakutan. Tasya mengelus rambut putranya, mencoba menyalurkan ketenangan yang bahkan ia sendiri tidak miliki.
Mereka tidak tahu siapa Tasya sebenarnya. Mereka tidak tahu apa yang Tasya lakukan di laptop tuanya setiap malam saat semua orang tertidur. Mereka hanya melihat apa yang ingin mereka lihat. Seorang wanita yatim piatu yang lemah. Maaf, Ma. Saya akan lanjut bersih-bersih, ucap Tasya datar, lalu menarik Leo kembali ke dapur. Di balik punggungnya, ia mendengar Bu Ratna mendengus jijik. Dasar benalu. Kalau bukan karena Putra kasihan, sudah kuseret dia keluar dari dulu. Tasya menutup pintu dapur. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi menahan amarah. Di saku celemeknya, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi email masuk. Laporan mingguan dari broker saham kepercayaannya menunjukkan angka profit hijau yang sangat besar. Tasya tersenyum tipis, senyum yang tak pernah dilihat oleh siapapun di rumah itu. Keesokan harinya, suasana rumah makin sibuk. Vendor dekorasi mulai berdatangan menyulap ruang tamu menjadi ballroom mini berwarna emas dan putih. Tasya, tentu saja, ditugaskan untuk mengawasi para pekerja, memastikan tidak ada satupun vas bunga kristal milik Bu Ratna yang tergores. Saat sedang mengarahkan pekerja untuk memindahkan sofa, bel pagar berbunyi. Seorang kurir berseragam oranye berdiri di sana dengan wajah serius. Paket untuk Bu Ratna Bratadikara? Dokumen penting dari Bank Sentosa, kata kurir itu. Biar saya yang terima, kata Tasya. Ia menandatangani resi digital. Biasanya, Tasya tidak pernah lancang membuka surat mertuanya. Namun, stempel merah besar bertuliskan, peringatan terakhir, penyitaan aset, di amplop coklat itu memancing rasa penasarannya. Hatinya berdesir. Ia tahu Bu Ratna boros, tapi ia tidak menyangka seburuk ini. Dengan tangan gemetar, Tasya membuka segel amplop itu di sudut garasi yang sepi. Matanya membelalak membaca isinya. Rumah ini, satu-satunya tempat berteduh mereka, telah digadaikan setahun lalu untuk modal bisnis kosmetik Siska yang bangkrut dalam 3 bulan, dan sisanya untuk menutupi gaya hidup Bu Ratna. Cicilan sudah macet selama 6 bulan. Ban memberikan ultimatum, lunasi seluruh pokok hutang sebesar 5 miliar rupiah dalam 2x 24 jam, atau rumah akan disita dan dilelang negara. Tanggal jatuh temponya adalah hari ini. Tasya panik. Bukan karena ia peduli pada Bu Ratna, tapi karena Leo butuh atap. Ia bergegas mencari suaminya. Putra sedang berada di kamar, asyik bermain game online di komputernya dengan headset terpasang. Mas Putra, panggil Tasya, sedikit mengguncang bahu suaminya. Putra melepas headsetnya dengan kasar, wajahnya masam karena permainannya terganggu. Apa sih, Syah? Aku lagi warni. Nggak lihat? Mas, ini gawat. Lihat ini, Tasya menyodorkan surat itu ke wajah Putra. Rumah ini mau disita besok, kalau Mama nggak bayar 5 miliar hari ini juga. Putra melirik kertas itu sekilas, lalu tertawa remeh. Ah, kamu ini lebay. Itu cuma surat gertakan bank biasalah. Mama bilang keuangannya aman kok. Lagian, Mama punya banyak teman pejabat, mana mungkin bank berani usir kita? Udah jangan ganggu. Sana bantuin Siska. Tasya ternganga. Ketidakpedulian Putra sudah mencapai tahap delusi. Mas, ini surat resmi. Ada cap pengadilannya. Kalau kita diusir besok, Leo mau tidur di mana? Kamu sebagai kepala keluarga harusnya cek ke bank. Putra berdiri, menunjuk wajah Tasya. Kamu jangan ngajarin aku ya. Kamu itu cuma istri. Tugasmu ngurus rumah, bukan ngurus aset keluarga Bratadikara. Kamu pikir kamu siapa? Sarjana juga bukan. Sok tahu soal hukum. Keluar. Putra kembali memasang headsetnya, memunggungi Tasya. Tasya berdiri mematung. Detik itu juga, sisa-sisa rasa hormat dan cinta yang ia miliki untuk suaminya menguap, hilang tak berbekas. Putra bukan hanya lemah, dia pengecut yang memilih buta daripada menghadapi kenyataan. Tasya keluar dari kamar, menutup pintu perlahan. Ia berjalan ke kamar mandi tamu, menguncinya, dan duduk di atas kloset tertutup. Ia mengambil ponselnya, lalu menekan nomor yang sudah lama tersimpan di kontak darurat dengan nama samaran, bengkel mobil. Halo, Pak Dirman. Suara Tasya berubah, menjadi dingin, tegas, dan penuh wibawa. Sangat berbeda dengan nada bicaranya pada Putra tadi.
Ya, Bu Tasya? Ada instruksi baru untuk portofolio saham Ibu? Jawab suara berat di seberang sana. Bukan saham. Saya butuh Bapak cek daftar lelang eksekusi hak tanggungan di Bank Sentosa hari ini. Ada aset properti atas nama Ratna Bratadikara di Jalan Cendana nomor 8. Hening sejenak, terdengar suara ketikan keyboard di seberang. Ah, ya, ada, Bu. Statusnya default. Akan masuk lelang tertutup sore ini pukul 3. Nilai limitnya 4,5 miliar. Beli, perintah Tasya singkat. Atas nama perusahaan cangkang saya, Orion Holdings. Jangan sampai ada nama Tasya di sana dulu. Pastikan sertifikat hak milik berpindah tangan hari ini juga. Berapapun harganya, sikat. Baik, Bu. Dana likuid Ibu di rekening sekuritas lebih dari cukup. Saya proses sekarang. Tasya memutus sambungan. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin. Wajah yang lelah, tanpa make up, dengan rambut dikuncir asal. Namun, matanya menyala. Kalian ingin bermain kasta? Bisiknya pada bayangannya sendiri. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya ratu dan siapa yang pelayan. Malam harinya, suasana rumah makin riuh, namun ketegangan di udara makin terasa pekat bagi Tasya. Bu Ratna dan Siska sedang melakukan fitting baju terakhir di ruang tengah. Gaun Siska berwarna emas menyala, penuh payet, terlihat sangat kontras dengan daster pudar yang dikenakan Tasya. Leo, yang baru saja selesai mandi, berlari kecil membawa sebuah kotak kecil yang dibungkus kertas kado bergambar kartun. Itu adalah kado yang ia siapkan bersama Tasya untuk tantenya. Isinya sederhana, sebuah syal rajutan tangan yang dibuat Tasya selama seminggu terakhir di sela-sela waktu istirahatnya yang minim, dan sebuah kartu ucapan yang digambar Leo dengan krayon. Tante Siska. Tante Siska, panggil Leo riang. Siska menoleh, wajahnya masa melihat keponakannya mendekat. Apaan sih, Leo? Jangan deket-deket, nanti gaun tante kotor kena tanganmu yang lengket itu. Leo punya hadiah buat tante. Selamat ulang tahunnya, ucap Leo polos, menyodorkan kotak itu. Siska menatap kotak itu dengan jijik, seolah Leo menyodorkan bangkai tikus. Ia mengambilnya dengan ujung 2 jari, lalu mengocoknya pelan. Apaan ini? Ringan banget. Pasti barang murah. Siska merobek kertas kado itu kasar. Syal rajutan berwarna biru muda terjatuh keluar. Syal? Siska tertawa mengejek, tawa yang diikuti oleh Bu Ratna. Ya ampun, Mbak Tasya, hari gini ngasih kado rajutan tangan? Dikira aku nenek-nenek di puncak? Ini benangnya aja kasar banget. Bikin gatal. Itu Tasya buat sendiri, Siska. Bahannya wol katun. Lembut kok. Tasya mencoba membela diri, meski suaranya tercekat. Nggak butuh. Siska melempar syal itu ke lantai, tepat di dekat tempat sampah. Sampah ya tempatnya di sampah. Lain kali kalau nggak punya duit buat beli kado minimal branded, mending nggak usah ngasih. Malu-maluin aja. Leo terdiam. Bibir mungilnya bergetar. Ia memungut syal itu dari lantai, memeluknya erat. Tante jahat. Ini ibu bikin lama, tangan ibu sampai sakit. Leo, bentak Bu Ratna. Berani kamu ngelawan tante kamu? Dasar anak kurang ajar. Persis kayak ibumu, nggak punya sopan santun. Masuk kamar sana. Tasya melihat air mata menetes di pipi Leo. Rasa sakit yang dirasakan anaknya menghujam jantungnya lebih dalam daripada hinaan apapun yang pernah ia terima. Ia melirik ke arah Putra yang duduk di sofa sambil menonton TV. Putra melihat kejadian itu. Putra mendengar semuanya. Tapi Putra hanya diam, lalu pura-pura sibuk membetulkan volume TV. Keheningan yang dingin menyelimuti hati Tasya. Ia berjalan mendekat, berjongkok di depan Leo, dan menghapus air mata anaknya. Nggak apa-apa, sayang. Syalnya buat Leo aja ya. Bagus kok dipakai Leo. Yuk, kita masuk kamar. Tasya menggendong Leo. Saat melewati Bu Ratna dan Siska, ia berhenti sejenak. Kenapa berhenti? Sana pergi, mata saya sakit lihat kalian. Usir Bu Ratna sambil mengibaskan tangan. Tasya tidak menjawab. Dalam hatinya, ia menghitung mundur. Tinggal 24 jam lagi. Nikmatilah tawa kalian selagi bisa.
Di dalam kamar yang sempit dan pengap, kamar tamu yang diubah jadi kamar mereka karena kamar utama dipakai Siska untuk menyimpan koleksi sepatunya, Tasya menidurkan Leo. "Ibu, kenapa nenek sama tante nggak sayang Leo?" tanya Leo lirih sebelum terlelap. Pertanyaan itu menghancurkan pertahanan Tasya. Ia mencium kening putranya. "Mereka sayang kok, cuma lagi sibuk." "Bohong Tasya." Tapi Leo tenang aja. Sebentar lagi, nggak ada yang boleh marahin Leo lagi. Ibu janji. Ponsel Tasya bergetar lagi. Pesan dari Pak Dirman. Attachment, sertifikat hak milik nomor 1024. Pemilik baru, PT Orion Holdings. Status, lunas. Tasya menatap layar ponselnya dalam gelap. "Permainan dimulai," bisiknya. Hari haji pukul 7 malam. Rumah keluarga Bratadikara bersinar terang benderang. Mobil-mobil mewah, Mercy, BMW, Alphard, berderet parkir hingga memenuhi bahu jalan. Tamu-tamu undangan, para sosialita teman Bu Ratna dan teman-teman influencer Siska, berdatangan dengan pakaian gemerlap. Musik jazz mengalun elegan dari live band yang disewa mahal. Aroma steak wagyu yang dipanggang, pasta truffle, dan dessert manis menyeruak ke seluruh penjuru rumah, bahkan menyusup masuk melalui celah pintu kamar Tasya yang terkunci. Di dalam kamar, Tasya duduk di tepi kasur sambil membacakan buku cerita untuk Leo. Namun, konsentrasi Leo buyar. Perut bocah itu berbunyi keras. "Bu, Leo lapar," rengeknya sambil memegangi perut. Bau makanannya enak banget. Tasya menelan ludah. Ia mengecek jam dinding. Sejak siang, mereka belum makan. Dapur dikuasai catering, dan Bu Ratna melarang Tasya keluar kamar. "Jangan berani-berani kalian keluar dan nampak di depan tamu-tamu saya dengan baju gembel itu. Bikin malu," ancam Bu Ratna tadi sore. "Sabar ya, Nak. Nanti kalau tamu sudah pulang, Ibu ambilkan makanan," bujuk Tasya. Tapi Leo lapar sekarang. Leo mulai menangis. Leo mau ayam. Tadi Leo lihat ada ayam goreng besar banget. Tangisan Leo makin keras. Tasya tidak tega. Ia mengintip persediaan biskuit di laci, kosong. Tasya menghela napas panjang. Ia berdiri, merapikan kemeja Leo yang sedikit kusut. "Oke, kita keluar. Kita ambil makan, lalu langsung balik lagi ke sini. Leo janji nggak boleh lari-lari." "Janji, Bu." Mata Leo langsung berbinar. Tasya membuka pintu kamar perlahan. Suara musik dan tawa riuh langsung menyerbu telinga mereka. Mereka mengendap-endap lewat lorong samping menuju ruang makan. Pesta sedang berada di puncaknya. Bu Ratna sedang berdiri di tengah ruangan memegang gelas wine, tertawa lebar dikelilingi teman-temannya yang memuji dekorasi rumah. Siska sedang sibuk selfie di depan kue tart bertingkat 5. Putra terlihat canggung berdiri di pojok, memegang piring kosong. Tasya menggandeng tangan Leo erat, mencoba tidak menarik perhatian. Mereka sampai di meja prasmanan yang panjang. Hidangannya luar biasa mewah. Ada zupa soup, roasted chicken, hingga sushi. "Ambil satu paha ayam saja, lalu kita pergi," bisik Tasya. Leo dengan semangat mengambil piring plastik kecil, lalu menjepit sepotong paha ayam goreng tepung yang masih hangat. Namun, karena tangannya kecil dan penjepitnya licin, paha ayam itu tergelincir dan jatuh kembali ke wadah pemanas dengan bunyi plung yang cukup keras, memercikkan sedikit saus ke taplak meja putih bersih. Suara itu kecil, tapi di tengah jeda lagu, terdengar cukup jelas. Bu Ratna menoleh. Matanya menangkap sosok Tasya dan Leo di dekat meja prasmanan. Wajahnya yang semula penuh tawa langsung berubah merah padam. Urat lehernya menegang. "Hai-ha!" Teriakan Bu Ratna menghentikan musik. Semua tamu menoleh. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa mencekam. Bu Ratna berjalan cepat menghampiri mereka. Bunyi hak sepatunya menghentak lantai marmer dengan irama kemarahan. "Siapa yang suruh kalian keluar dari gudang?" bentak Bu Ratna di depan puluhan tamu. Tasya menarik Leo ke belakang tubuhnya. "Maaf, Ma. Leo lapar. Dia belum makan dari siang. Kami cuma mau ambil satu potong ayam." "Lapar?" Bu Ratna tertawa sinis, suaranya menggema di ruangan besar itu. Ia menunjuk piring di tangan Leo, lalu menepisnya hingga jatuh berantakan ke lantai. Ayam goreng itu menggelinding kotor.
Leo menjerit kaget dan mulai menangis keras. Kalian itu parasit, teriak Bu Ratna, tak lagi peduli pada citranya. Amarahnya sudah diubun-ubun karena merasa momen sempurnanya dirusak. Udah numpang, nggak tahu diri. Makanan ini buat tamu terhormat, bukan buat gelandangan seperti kalian. Semua tamu terdiam, kaget melihat sisi asli Bu Ratna yang selama ini disembunyikan. Beberapa mulai berbisik-bisik. Siska berlari mendekat, bukannya melerai, malah mengompori. Ih, Mama bener banget. Lihat tuh, baju mereka kumel, ngerusak pemandangan pesta gue. Putra? Putra hanya menunduk, pura-pura melihat ponselnya, seolah tak terjadi apa-apa. Dengar ya, desis Bu Ratna, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Tasya. Anakmu tak layak makan di meja ini. Sana bawa dia ke gudang belakang. Makan sisa tulang saja di sana. Waktu seolah berhenti. Hinaan itu menggantung di udara. Makan sisa tulang. Kata-kata itu bukan hanya merendahkan, tapi mendehumanisasi. Tasya merasakan tangan kecil Leo yang gemetar hebat dalam genggamannya. Tangisan anaknya menyayat hati. Cukup. Sudah cukup Tasya bersandiwara. Sudah cukup ia menghormati wanita tua yang tidak punya hati ini. Sudah cukup ia menjaga martabat suami yang bahkan tidak punya nyali untuk menatap matanya. Perlahan, Tasya mengangkat wajahnya. Tidak ada lagi ekspresi takut atau tunduk di sana. Yang ada hanya ketenangan yang dingin, setenang permukaan danau sebelum badai. Tasya tersenyum. Bukan senyum sopan, tapi senyum miring yang penuh ejekan. Gudang? Tanya Tasya, suaranya tenang namun terdengar jelas di keheningan ruangan. Ibu menyuruh pemilik rumah ini tidur di gudang. Bu Ratna mengerutkan kening, bingung dengan keberanian menantunya yang tiba-tiba. Njigo Camus? Ini rumah saya, rumah keluarga Bratadikara. Tasya melepaskan genggaman tangan Leo perlahan, memberinya isyarat untuk diam. Tasya membuka tas selempang lusuhnya yang ia bawa. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah map biru tua. Ia melangkah maju, memperpendek jarak dengan Bu Ratna. Koreksi, Bu, kata Tasya lantang. Ia mengeluarkan dokumen di dalamnya, akta jual beli dan sertifikat hak milik yang baru. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua tamu bisa melihat kop surat resmi dari Badan Pertanahan Nasional dan Bank Sentosa. Rumah ini. Tasya melempar dokumen salinan itu ke atas meja prasmanan, tepat di sebelah kue ulang tahun Siska. Sudah disita bank kemarin sore karena hutang ibu yang menumpuk. Dan pagi ini, pukul 10 tepat, saya sudah membelinya secara lunas melalui lelang tertutup. Apa? Wajah Bu Ratna memucat. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara yang keluar. Siska merebut kertas itu, matanya membelalak membaca tulisan di sana. Ini palsu. Bohong, teriak Siska histeris. Mama nggak mungkin bangkrut. Silakan cek, tantang Tasya santai. Ia menunjuk ke arah pintu depan. Di sana, Pak Dirman baru saja masuk didampingi 2 orang petugas keamanan berseragam. Selamat malam, suara bariton Pak Dirman menggelegar. Saya Dirman, kuasa hukum Ibu Anastasia Putri. Saya di sini untuk mengonfirmasi bahwa aset tanah dan bangunan ini kini sah secara hukum menjadi milik klien saya. Surat perintah pengosongan juga sudah kami siapkan. Keadaan menjadi kacau. Tamu-tamu mulai mundur. Suasana pesta berubah menjadi tontonan drama paling memalukan. Putra akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya melotot tak percaya menatap istrinya. Sya, apa-apaan ini? Kamu beli rumah ini? Pakai uang siapa? Tasya menoleh pada suaminya. Tatapannya tajam menusuk. Pakai uang istri yang selama ini kamu anggap benalu, Mas. Istri yang kamu biarkan dihina ibumu sendiri. Tasya kembali menatap Bu Ratna yang kini terduduk lemas di kursi, seolah kakinya tak lagi bertulang. Tasya mendekatkan wajahnya ke telinga ibu mertuanya itu, lalu berbisik dengan nada yang membuat bulu kuduk merinding. Maaf, Bu. Aturannya sekarang berubah. Rumah ini sudah aku beli. Jadi. Tasya menegakkan tubuhnya dan menunjuk ke arah pintu belakang dengan jari telunjuknya. Sekarang kalian yang harus pindah ke gudang. Teriakan Tasya menggema, membalas semua bentakan yang pernah ia terima selama bertahun-tahun. Di sudut ruangan,
Leo berhenti menangis, menatap ibunya dengan takjub. Malam ini, ibunya bukan lagi Upik Abu. Malam ini, ibunya adalah ratu yang sesungguhnya. Teriakan Tasya barusan seperti memutus kabel utama yang menghidupi kemeriahan pesta itu. Musik jazz yang semula elegan kini terasa seperti ejekan di telinga Bu Ratna. Tidak ada lagi denting gelas, tawa renyah, atau pameran busana. Hanya ada keheningan absolut yang mencekam, diselingi suara blitz kamera ponsel beberapa tamu yang diam-diam merekam kejadian itu dari sudut ruangan. Bu Ratna masih terduduk di kursi, napasnya memburu. Wajahnya yang tebal oleh make-up mahal kini retak oleh ekspresi horor. Ia menatap map biru di meja prasmanan seolah benda itu adalah bom waktu. Kamu gila, desis Bu Ratna, suaranya parau. Ia mencoba bangkit, mengumpulkan sisa-sisa wibawanya yang telah hancur. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon tenang. Menantu saya ini memang sedang sakit jiwa. Dia berhalusinasi. Tolong jangan didengarkan. Halusinasi? Pak Dirman melangkah maju, memotong upaya putus asa Bu Ratna. Dengan gerakan tenang namun mengintimidasi, pengacara senior itu membuka tas kerjanya dan mengeluarkan satu dokumen lagi. Ini adalah surat pernyataan dari Bank Sentosa yang ditandatangani oleh kepala cabang pagi ini. Isinya menyatakan bahwa Ratna Bratadikara telah gagal bayar selama 6 bulan berturut-turut, mengabaikan 3 kali somasi, dan aset ini telah dieksekusi. Pak Dirman membacakan dengan suara lantang. Ia lalu menoleh pada para tamu. Bapak dan Ibu sekalian, secara hukum, acara ini diadakan tanpa izin di properti milik klien saya, Ibu Anastasia. Demi menghindari masalah hukum karena memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, saya sarankan Bapak dan Ibu membubarkan diri sekarang. Polisi sudah menunggu di gerbang depan untuk memastikan pengosongan berjalan lancar. Kata polisi, bekerja seperti mantra pengusir setan. Para sosialita yang tadinya memuja-muja Bu Ratna langsung panik. Mereka tidak mau nama baik mereka terseret dalam skandal pengusiran. Jeng Ratna, kok jadi begini sih? Duh, saya pamit deh, takut kena masalah, ujar seorang wanita bertubuh tambun sambil menyambar tas Hermesnya. Iya, penipuan publik nih namanya. Katanya orang kaya lama, ternyata rumah aja nyicil dan macet. Bisik tamu lain cukup keras saat melewati Siska. Satu persatu tamu menghilang. Tidak ada yang berpamitan pada tuan rumah. Mereka memandang Bu Ratna, Siska, dan Putra dengan tatapan jijik dan kasihan. Dalam 10 menit, ruang tamu yang megah itu kosong. Hanya menyisakan sampah gelas plastik, sisa makanan yang mulai dingin, dan keluarga Bratadikara yang berdiri kaku seperti terdakwa menunggu vonis mati. Siska menangis histeris di sofa. Malu. Aku malu banget. Ma. Teman-temanku semua update status. Karir selebgramku hancur. Putra berdiri mematung di sudut, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Tasya, istri yang selama 5 tahun ini ia anggap remeh, kini berdiri tegak di tengah ruangan dengan aura yang begitu mendominasi. Tasya tidak mempedulikan tangisan Siska. Ia menoleh pada Pak Dirman. Terima kasih, Pak. Tolong pastikan tim keamanan menjaga gerbang malam ini. Saya tidak mau ada barang aset saya yang dibawa keluar tanpa izin. Siap, Bu Tasya. Saya pamit dulu. Setelah Pak Dirman pergi, pintu utama ditutup rapat. Suara kunci yang berputar terdengar, seperti palu hakim yang mengetuk meja. Sekarang, kata Tasya, suaranya dingin membelah udara. Kita bicara soal masa depan kalian. Tasya duduk di kursi single-seater bergaya Eropa yang biasanya menjadi singgasana Bu Ratna. Ia menyilangkan kaki, menatap ketiga orang di hadapannya dengan tatapan datar. Leo sudah tertidur di kamar karena kelelahan menangis, meninggalkan Tasya bebas untuk menyelesaikan urusannya. Kenapa kalian masih berdiri di sini? Tanya Tasya. Bukankah saya sudah bilang? Keluar. Bu Ratna gemetar. Ia maju selangkah, mencoba menggunakan taktik lamanya, manipulasi emosi. Tasya, Nak, Mama tahu kamu marah. Mama tadi cuma emosi. Kita kan keluarga. Masa kamu tega mengusir mertua dan suamimu sendiri malam-malam begini? Keluarga? Tasya tertawa pendek, tawa yang kering tanpa humor. 5 jam yang lalu, Ibu bilang anak saya tidak layak makan di meja ini. Ibu sebut kami gelandangan.
Sekarang ibu bicara soal keluarga? Itu cuma mulut mama yang lepas kendali. Sambar Putra akhirnya bersuara. Ia mencoba mendekat, memasang wajah memelas. Syah, sayang, kita bicarakan baik-baik ya. Kamu beli rumah ini kan? Berarti rumah ini tetap jadi rumah kita. Uangmu uangku juga, kan? Kita suami istri. Tasya menatap Putra dengan jijik. Jangan mimpi, Mas. Kita pisah harta sejak awal menikah karena ibu yang memintanya. Ingat? Ibu takut aku menggerogoti harta kalian. Jadi secara hukum, rumah ini 100% milikku. Bukan harta Gonogini. Putra terbungkam. Senjata makan tuan. Aku berikan 2 pilihan. Tasya mengangkat 2 jarinya. Pertama, kalian keluar sekarang juga. Bawa baju yang menempel di badan saja. Mobil, perhiasan, dan barang mewah lainnya akan disita untuk menutupi sisa hutang ibu yang saya talangi ke bank. Karena asal kalian tahu, nilai rumah ini kurang untuk menutup total hutang ibu. Saya masih berbaik hati tidak menuntut ibu ke penjara atas penggelapan dana. Wajah Bu Ratna semakin putih. Ia tahu ia tidak punya uang sepeser pun. Kartu kreditnya sudah limit. Saldo tabungannya 0. Jika keluar malam ini, mereka benar-benar akan tidur di kolong jembatan. Kedua, lanjut Tasya. Kalian boleh tetap tinggal di sini. Mata Siska berbinar penuh harap. Benarkah? Mbak Tasya serius? Tunggu dulu, potong Tasya tajam. Kalian boleh tinggal, tapi bukan sebagai tuan rumah. Status kalian adalah penumpang. Karena saya baru saja memecat semua asisten rumah tangga untuk efisiensi, maka kalian yang akan menggantikan tugas mereka. Apa? Pekik Siska dan Bu Ratna bersamaan. Kalian akan tidur di pavilion belakang, bekas kamar sopir dan gudang. Kalian harus membersihkan rumah, mencuci, dan memasak. Tidak ada uang saku. Imbalannya hanya tempat berteduh dan makan 3 kali sehari. Makanannya pun sama dengan apa yang kalian berikan pada saya selama ini, jatah sederhana. Kurang ajar. Bu Ratna meledak. Kamu mau menjadikan mertuamu pembantu? Dasar anak durhaka. Aku tidak sudi. Tasya berdiri, mengambil ponselnya. Baik. Kalau tidak sudi, silakan keluar. Gerbang tidak dikunci. Silakan cari hotel yang mau menerima kalian tanpa kartu kredit. Hening. Mereka saling pandang. Realitas menghantam mereka dengan keras. Mereka tidak punya kemampuan bertahan hidup di luar sana. Mereka tidak punya uang, tidak punya skill, dan terlalu gengsi untuk minta tolong pada kerabat yang pasti akan menertawakan kebangkrutan mereka. Putra. Bu Ratna menatap anaknya, berharap pembelaan. Putra menunduk dalam-dalam. Kita nggak punya uang, dompetku kosong. Bu Ratna merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Harga dirinya hancur berkeping-keping di bawah kaki menantu yang selama ini ia injak. Bagus, kata Tasya melihat reaksi mereka. Ia melemparkan 3 lembar kertas bermeterai ke lantai. Tanda tangan kontrak ini. Isinya kesepakatan tinggal sebagai pekerja rumah tangga tanpa gaji. Kalau melanggar 1 poin saja, saya akan usir kalian detik itu juga. Dengan tangan gemetar dan air mata yang menetes membasahi kertas, Bu Ratna, Putra, dan Siska menandatangani surat perbudakan mereka sendiri. Matahari pagi menembus jendela kaca besar ruang makan. Biasanya, jam segini Bu Ratna sudah duduk di ujung meja, menunggu kopi dilayani. Namun pagi ini, pemandangannya terbalik 180 derajat. Tasya duduk di kursi utama, kursi yang dulu diduduki almarhum ayah mertuanya, lalu diklaim Bu Ratna. Di hadapannya tersaji sarapan mewah, ribeye steak tingkat kematangan medium rare, salad segar dengan dressing balsamico, dan segelas jus jeruk murni. Leo duduk di sampingnya, menikmati pancake dengan sirup maple dan potongan stroberi yang melimpah. Wajah anak itu berseri-seri, pipinya menggembung penuh makanan. Enak, Bu. Dagingnya empuk. Seru Leo riang. Makan yang banyak, nak. Sekarang Leo boleh makan apa saja yang Leo mau, ujar Tasya lembut sambil mengusap kepala anaknya. Dari arah dapur, Bu Ratna dan Siska muncul. Penampilan mereka kacau. Bu Ratna memakai daster batiknya yang sudah lama,
Rambutnya acak-acakan karena tidur tanpa AC di gudang yang panas. Siska memakai kaos oblong kedodoran, matanya bengkak. Mereka berjalan menuju meja makan dengan langkah gontai, hendak menarik kursi untuk duduk. Eits! Suara Tasya menghentikan gerakan mereka. Pisau dan garpu di tangannya berdenting pelan di piring. "Siapa yang suruh kalian duduk di sini?" tanya Tasya tanpa menoleh, sibuk memotong daging. Bu Ratna ternganga. "Kami lapar, Tasya. Kami mau sarapan." "Baca kontrak pasal 4, sahut Tasya dingin. Pekerja makan setelah majikan selesai makan, dan dilarang makan di meja utama. Siska menghentakkan kakinya. "Mbak Tasya keterlaluan. Ini kan meja makan rumah kami dulu. Terus kita makan di mana? Di lantai?" "Di dapur ada meja kecil bekas persiapan catering kemarin. Pakai itu. Dan untuk menu." Tasya menunjuk ke arah panci kecil di ujung meja dapur. "Ada bubur sisa semalam dan ikan asin. Masih layak makan kok. Dulu saya sering makan itu saat kalian pesta seafood, kan?" Wajah Bu Ratna memerah pada menahan amarah dan malu. Ia melihat steak di piring Tasya dengan tatapan nanar. Air liurnya terbit, perutnya perih. "Oh ya, satu lagi," tambah Tasya sebelum menyuapkan daging ke mulutnya. Setelah makan, Bu Ratna tolong pel lantai seluruh lantai 1. "Siska, kamu cuci piring kotor bekas pesta semalam yang masih menumpuk di belakang. Ada sekitar 200 piring. Jangan ada noda minyak sedikit pun atau kalian tidak dapat jatah makan siang." 200 piring? Pekik Siska. "Tanganku bisa rusak. Aku baru manicure." "Kalau begitu, jualah kuku cantikmu itu untuk beli nasi bungkus di luar," balas Tasya santai. "Di rumah ini, yang tidak bekerja, tidak makan. No work, no food. Paham?" Putra muncul dari arah belakang dengan wajah kusut. Ia baru bangun tidur. "Syah, kopi mas mana? Kepala mas pusing nih." Tasya menatap suaminya tajam. "Bikin sendiri. Dan setelah itu, potong rumput di taman depan dan bersihkan kolam renang. Sudah berlumut." "Aku?" Putra menunjuk dirinya sendiri tak percaya. "Aku suami kamu, Syah, bukan tukang kebun. Mulai hari ini, kamu cuma pria yang menumpang hidup di rumah mantan istrimu. Secara teknis, kita sedang menuju ke sana," jawab Tasya telak. "Kerjakan, atau angkat kaki." Tasya kembali menikmati steaknya dengan nikmat. Sementara ketiga orang itu berjalan gontai ke dapur belakang, disambut oleh tumpukan piring kotor yang menggunung dan bau amis sisa pesta yang mulai membusuk. Malam harinya, Putra mencoba melakukan satu-satunya hal yang ia pikir bisa menyelamatkan posisinya. Merayu Tasya. Tasya sedang duduk di ruang kerja, bekas ruang kerja ayah mertuanya yang kini sudah dirombak total menjadi kantor minimalis modern. Ia sedang memeriksa grafik saham di 3 monitor besarnya. Pintu diketuk pelan, lalu Putra masuk membawa segelas teh hangat. Ia sudah mandi dan memakai baju terbaiknya yang tersisa, mencoba tampil rapi. "Hai, Syah. Lembur ya?" sapa Putra dengan nada dimanis-maniskan. Ia meletakkan teh di meja. "Ini mas buatkan teh melati kesukaanmu." Tasya tidak mengalihkan pandangan dari layar. "Taruh di situ. Keluar." Putra tidak menyerah. Ia berjalan memutar ke belakang kursi Tasya, mencoba memijat bahu istrinya. "Sayang, kamu pasti capek banget yang ngurusin semuanya sendirian. Kamu hebat banget. Mas bangga punya istri kayak kamu." Tasya menepis tangan Putra kasar. Kursi kerjanya berputar, menghadap lurus ke arah Putra. Tatapannya bukan lagi dingin, tapi penuh kejijikan. "Berhenti bersandiwara, Mas. Menjijikkan." Putra berlutut di samping kursi Tasya, memegang tangan istrinya erat-erat. "Syah, tolonglah. Mas tahu masalah. Mas selama ini lemah, nggak bisa tegas sama mama. Tapi Mas sayang sama kamu, sama Leo. Kita bisa mulai lagi dari awal, ya? Mas janji bakal berubah. Jangan perlakukan Mas kayak pembantu gini. Mas ini imam kamu." "Imam?" Tasya tertawa sinis. Ia menarik tangannya, lalu mengetik sesuatu di keyboard. Sebuah tabel transaksi bank muncul di layar monitor besar. "Lihat ini, Mas," tunjuk Tasya. Putra menyipitkan mata.
Itu adalah rekam jejak mutasi rekening Putra selama 2 tahun terakhir. Tanggal 10 bulan lalu, transfer ke Siska 5 juta untuk tas. Tanggal 12, transfer ke Mama 10 juta untuk arisan. Tanggal 15, tarik tunai 3 juta untuk top up game. Tasya membacakan data itu dengan nada datar. Lalu jarinya menunjuk baris lain. Dan ini, tanggal 20, aku minta 200.000 untuk beli vitamin Leo yang sakit demam tinggi. Kamu bilang apa? Nggak ada uang, Syah. Perusahaan lagi seret. Pakai obat warung aja. Putra terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tidak menyangka Tasya bisa mengakses data itu. Anakmu sakit, Mas. Dan kamu lebih memilih membelikan tas untuk adikmu yang manja itu daripada obat untuk anakmu sendiri. Suara Tasya meninggi, matanya berkaca-kaca menahan amarah yang sudah lama terpendam. Itu bukan kelakuan seorang imam. Itu kelakuan penjahat. Syah, itu karena Mama maksa. Alasan, bentak Tasya. Kamu laki-laki dewasa, Putra. Kamu punya pilihan, dan kamu memilih untuk menjadi pengecut. Kamu memilih mereka daripada kami. Tasya membuka laci, mengambil sebuah kartu debit platinum atas nama Putra. Ini kartu tambahan yang kamu pakai dari rekening perusahaan ayahmu, kan? Perusahaan itu sudah diaudit hari ini. Ternyata kamu menggelapkan dana operasional untuk gaya hidup keluargamu. Dewan Direksi, yang mayoritas sahamnya baru saja aku akuisisi lewat Orion Holdings, memutuskan untuk memecatmu. Apa? Putra terlonjak. Kamu beli perusahaan papa juga. Hanya saham mayoritasnya, cukup untuk menendang benalu sepertimu. Akses keuanganmu sudah dibekukan. Mulai detik ini, kamu benar-benar miskin, Mas. 0 rupiah. Tasya menunjuk pintu. Sekarang keluar dari ruanganku. Bau parfummu membuatku mual. Putra mundur perlahan, kakinya lemas. Ia menyadari bahwa Tasya bukan hanya mengambil rumahnya, tapi juga memperteli seluruh hidupnya helai demi helai hingga ia telanjang tanpa harga diri. Pukul 11 malam. Suasana di gudang belakang sangat kontras dengan kenyamanan kamar utama. Ruangan itu hanya berukuran 3x4 meter. Dulunya tempat menyimpan barang-barang bekas dan kamar setrika. Tidak ada jendela ventilasi yang memadai, hanya sebuah kipas angin kecil berdebu yang berputar malas, menyebarkan udara panas dan lembab. Bu Ratna, Siska, dan Putra berdesakan di atas 2 kasur busa tipis yang digelar di lantai. Nyamuk berdengung di telinga mereka tanpa henti. Aduh, panas banget sih. Keluh Siska sambil mengibas-ngibaskan majalah bekas. Gatel semua badanku. Aku nggak kuat kalau begini terus. Tadi tanganku sampai lecet nyuci piring sebanyak itu. Bu Ratna sedang memijat kakinya yang bengkak, karena seharian mengepel lantai marmer yang luas. Diamlah, Siska. Kepala Mama mau pecah rasanya. Ini semua gara-gara perempuan jalang itu, desis Siska penuh kebencian. Dia pasti pakai guna-guna sampai bisa kaya mendadak. Atau jangan-jangan dia jadi simpanan om-om. Hus, jangan keras-keras. Nanti dia dengar, kita diusir. Tegur Putra yang sedang melamun menatap langit-langit yang berjamur. Pikirannya masih terngiang-ngiang ucapan Tasya tadi sore. Ia dipecat. Ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Mas Putra ini gimana sih? Istrinya nginjek-nginjek harga diri kita, Mas malah diam aja. Siska menendang kaki kakaknya. Lakukan sesuatu dong. Curi sertifikatnya kek. Atau apa? Nggak segampang itu, bego, bentak Putra. Semuanya legal. Pak Dirman itu pengacara top. Kita nggak bisa lawan lewat hukum. Keheningan menyelimuti mereka lagi, hanya terdengar suara perut Bu Ratna yang keroncongan. Makan malam mereka tadi hanya nasi putih dengan tempe goreng dingin yang keras. Siska bangun duduk, matanya berkilat jahat dalam kegelapan. Ia menatap ke arah pintu yang tembus ke rumah utama. Kita nggak bisa lawan hukum, tapi kita bisa main kasar, bisik Siska pelan. Maksudmu? Tanya Bu Ratna. Tasya punya banyak perhiasan di kamar itu. Aku lihat tadi dia pakai kalung berlian. Dan di brankas kamar papa dulu, pasti dia simpan uang cash, ujar Siska. Kalau kita bisa ambil itu, kita bisa kabur dari sini.
Kita bisa sewa pengacara lain atau buka usaha di kota lain. Itu mencuri, Siska, kata Putra lemah. Itu mengambil hak kita, potong Siska. Rumah ini hasil kerja keras Papa. Uang itu uang Papa. Tasya yang mencurinya dari kita dengan cara licik. Kita cuma mengambil kembali apa yang jadi milik kita. Bu Ratna terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Rasa lapar dan dendam telah mematikan akal sehatnya. Siska benar. Kita harus kumpulkan modal untuk membalas dia. Besok, saat Tasya pergi ke kantor barunya, kita beraksi. Di tengah kegelapan gudang yang pengap, rencana jahat itu mulai disusun. Mereka tidak sadar bahwa di pojok atas ruangan, sebuah lampu kecil berwarna merah berkedipelan dari balik tumpukan kardus. Sebuah kamera CCTV mikro yang baru dipasang teknisi Tasya siang tadi, merekam setiap kata dan rencana busuk mereka dengan jernih. Di kamar utama yang sejuk, Tasya melihat layar iPad-nya sambil membelai rambut Leo yang tertidur pulas. Ia mendengar semua percakapan itu lewat earphone. Silakan mencoba, gumam Tasya dingin. Aku butuh alasan kuat untuk memenjarakan kalian, dan kalian baru saja memberikannya. Jam dinding menunjuk pukul 2 pagi. Rumah besar itu gelap gulita, hanya diterangi cahaya rembulan yang menembus ventilasi. Di lorong lantai 2, sesosok bayangan bergerak mengendap-endap. Siska, dengan mengenakan sarung tangan karet kuning bekas mencuci piring, agar tidak meninggalkan sidik jari, berjalan jinjit menuju kamar utama. Rencana mereka sederhana namun nekat. Putra bertugas mematikan sekring listrik utama di halaman belakang untuk melumpuhkan CCTV, sementara Bu Ratna berjaga di ujung tangga. Siska, yang paling ramping, bertugas masuk dan menguras brankas. Ceklek. Suara listrik mati terdengar dari kejauhan. Gelap total. Sekarang, bisik Siska pada dirinya sendiri. Jantungnya berdegup kencang memacu adrenalin. Ia memutar gagang pintu kamar Tasya. Terkunci. Siska mengeluarkan kawat kecil yang sudah ia pelajari cara penggunaannya dari YouTube. Setelah mengutak-atik selama 2 menit yang terasa seperti selamanya, klik, pintu terbuka. Siska menyeringai. Ternyata sistem keamanan kakaknya tidak secanggih itu. Ia masuk. Tasya dan Leo tampak tertidur pulas di ranjang besar. Siska merangkak di lantai menuju lemari dinding tempat brankas lama ayahnya berada. Ia tahu kombinasi angkanya, tanggal lahir ayahnya. Ia memutar angka-angka itu. 30 Agustus 65 pintu brankas terbuka. Mata Siska berbinar dalam gelap. Di dalamnya, tumpukan perhiasan berkilauan dan gepokan uang tunai dolar Singapura terlihat samar. Tangan Siska gemetar karena tamak. Ia meraup kalung berlian dan memasukkannya ke saku celana. Namun, saat tangannya menyentuh tumpukan uang, tiba-tiba lampu sorot LED yang sangat terang menyala dari dalam lemari, langsung menyorot wajah Siska. Kia A. Siska menjerit, menutup matanya yang silau. Detik berikutnya, lampu kamar utama menyala terang benderang. Listrik menyala kembali. Rupanya, rumah ini dilengkapi UPS, uninterruptible power supply, dan genset otomatis yang senyap. Sedang cari apa, Tante Siska? Suara itu terdengar santai, tapi menusuk. Siska membuka matanya. Di ranjang, Tasya sedang duduk bersandar di kepala ranjang sambil memegang segelas air, menatapnya datar. Leo tidak ada di sana. Rupanya Tasya sudah memindahkannya ke kamar lain malam ini. Mbak Tasya. Siska tergagap, mundur hingga punggungnya menabrak lemari. Perhiasan itu palsu, Siska. Itu imitasi yang kubeli di pasar untuk pancingan, kata Tasya sambil turun dari ranjang. Ia berjalan mendekat. Dan uang itu? Coba perhatikan baik-baik. Siska melihat gepokan uang di tangannya. Di bagian atas tertulis, mainan. Kamu pikir aku bodoh? Desis Tasya. Ia mencengkeram pergelangan tangan Siska yang memakai sarung tangan karet konyol itu. CCTV di lorong memang mati saat Putra mematikan listrik. Tapi CCTV di dalam kamar ini memakai baterai internal. Wajahmu, niat jahatmu, semuanya terekam cloud. Dari pintu, 2 petugas keamanan berseragam safari hitam masuk, menyeret Putra dan Bu Ratna yang tertangkap basah di lantai bawah. Kami amankan mereka di dekat panel listrik. Bu, lapor salah satu petugas. Bu Ratna meronta-ronta.
Lepaskan. Ini rumah anakku. Tasya menatap ketiga tawanan itu dengan tatapan menghakimi. Percobaan pencurian dengan pemberatan. Ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kalian mau aku telepon polisi sekarang? Jangan, teriak Putra, nyalinya langsung ciut. Ia jatuh berlutut. Syah, tolong jangan polisi. Kami hilaf. Kami cuma butuh uang. Tasya tersenyum miring. Baik, aku tidak akan lapor polisi. Tapi, ada harga yang harus dibayar untuk kebebasan kalian. Tasya melempar apron, celemek, kotor ke wajah Siska. Mulai besok, kamu tidak lagi kerja di dapur rumah ini. Kamu akan bekerja di dapur catering pusat milikku di kawasan industri. Cuci piring untuk 5.000 porsi makan siang pabrik setiap hari. Tanpa gaji, hanya untuk menebus dosa pencurianmu. Jika kamu bolos sehari saja, rekaman ini akan sampai ke meja Kapolres. Siska menangis meraung-raung. Mencuci piring di rumah saja sudah membuatnya gila. Apalagi di dapur industri yang panas dan berminyak. Bawa mereka keluar, perintah Tasya pada satpam. Dan pastikan mereka tidak tidur malam ini. Suruh bersihkan semua kaca jendela sampai mengkilap. Seminggu setelah insiden pencurian, Bu Ratna mencoba mencari celah lain untuk menyelamatkan muka. Ia tidak bisa bekerja fisik seberat Siska atau Putra. Ia merasa dirinya adalah otak dari keluarga, bukan otot. Siang itu, Tasya sedang mengadakan acara grand launching aplikasi investasi terbarunya, Vestra Gold, di sebuah hotel bintang 5. Karena kekurangan staf hospitality akibat lonjakan tamu, manajer catering Tasya, yang tahu hukuman keluarga Putra, menyuruh Bu Ratna menjadi pelayan yang membagikan canape, makanan kecil. Dengan seragam hitam putih yang kesempitan dan topi pelayan yang menutupi sebagian wajahnya, Bu Ratna berjalan membawa nampan di antara kerumunan sosialita Jakarta, orang-orang yang dulu adalah teman arisannya. Hatinya hancur berkeping-keping setiap kali harus menunduk dan menawarkan minuman pada wanita yang dulu memuji tas barunya. Ia berusaha menyembunyikan wajahnya. Di panggung utama, MC memanggil nama CEO Vestra Gold. Mari kita sambut wanita inspiratif di balik kesuksesan Orion Holdings dan Vestra, Ibu Anastasia Putri. Tepuk tangan gemuruh membahana. Bu Ratna mendongak, matanya terbelalak. Di atas panggung, Tasya berdiri anggun mengenakan blazer putih gading rancangan desainer ternama. Auranya begitu berwibawa, karismatik, dan cerdas. Sangat jauh berbeda dengan menantu Udik, yang selama ini Bu Ratna hina. Terima kasih, ucap Tasya di mikrofon. Vestra dibangun dengan prinsip transparansi. Karena saya percaya, kejujuran adalah aset termahal. Di tengah kerumunan, Bu Ratna mendengar bisik-bisik kekaguman dari teman-teman sosialitanya. Gila, itu menantunya Bu Ratna kan? Hebat banget ya. Iya, kudengar kekayaan pribadinya tembus ratusan miliar. Sayang banget Bu Ratna nggak ada di sini, pasti bangga banget. Mendengar itu, sebuah ide gila muncul di benak Bu Ratna. Keserakahan dan gila hormat mengalahkan rasa malunya. Ia berpikir, kalau aku naik ke panggung dan mengaku sebagai mentornya, mereka akan kembali menghormatiku. Tasya tidak mungkin mempermalukanku di depan media. Bu Ratna meletakkan nampannya di meja sembarangan. Ia merapikan rambutnya, melepas topi pelayannya, lalu dengan percaya diri berjalan menuju panggung saat sesi tanya-jawab. Tasya, anakku, seru Bu Ratna lantang sambil menaiki tangga panggung. Semua kamera wartawan menoleh. Tasya terdiam sejenak, alisnya terangkat sedikit. Bu Ratna langsung memeluk Tasya yang kaku, lalu merebut mikrofon. Halo semuanya. Saya Ratna Bratadikara. Saya adalah mertua sekaligus mentor bisnis Tasya. Tanpa bimbingan dan modal dari keluarga kami, Tasya tidak akan berdiri di sini. Bu Ratna tersenyum lebar ke arah kamera, merasa kemenangannya sudah di tangan. Ia menunggu Tasya mengiyakan demi menjaga citra keluarga. Tasya menatap mertuanya, lalu tersenyum lembut, senyum yang sangat berbahaya. Ia mengambil alih mikrofon. Perkenalkan. Ini Bu Ratna, kata Tasya tenang. Beliau adalah salah satu karyawan magang di divisi cleaning service dan hospitality perusahaan kami. Semangatnya untuk tampil di depan umum patut diacungi jempol, meskipun sedikit berhalusinasi. Hening.
Karyawan magang, bisik para tamu. Tasya melanjutkan, menatap lurus ke mata Bu Ratna. Ibu, tolong kembali ke posnya. Nampan minuman di sektor B kosong. Kita harus profesional, kan? Sesuai kontrak kerja ibu. Gelak tawa meledak di seluruh ballroom. Wartawan memotret wajah Bu Ratna yang merah padam karena malu yang tak tertahankan. Tapi, aku mertuamu. Cicit Bu Ratna. Keamanan, tolong antar staf ini ke belakang. Sepertinya beliau kelelahan, perintah Tasya tegas. 2 security kekar langsung menggiring Bu Ratna turun panggung seperti orang gila yang nyasar. Kilatan kamera terus menghujaninya. Hari itu, reputasi sosial Bu Ratna bukan hanya mati, tapi dikubur sedalam-dalamnya dan di semen beton. Malam itu, di gudang yang pengap, kemarahan Bu Ratna mencapai puncaknya. Ia melempar bantal ke dinding. Wajahnya masih terasa panas mengingat tawa ratusan orang tadi siang. Dia iblis. Iblis, teriak Bu Ratna histeris. Putra dan Siska duduk diam. Mereka terlalu lelah setelah seharian bekerja kasar. Tangan Siska melepuh karena air sabun industri, punggung Putra encok karena memotong rumput seluas 500 meter. Kita harus habisi dia, Putra, desis Bu Ratna, matanya liar. Bukan bunuh, tapi hancurkan hidupnya. Gimana caranya? MA? Kita nggak punya modal, nggak punya kuasa, keluh Putra putus asa. Cerai, kata Bu Ratna dingin. Putra mendongak. Cerai? Iya. Kamu gugat cerai dia sekarang juga. Tuntut harta Gonogini. Bu Ratna mengguncang bahu anaknya. Kamu dengar tadi di pesta? Asetnya ratusan miliar. Dan rumah ini dibeli saat kalian masih berstatus suami istri kan? Iya sih, dibeli minggu lalu. Gumam Putra. Nah, itu celahnya. Mata Bu Ratna berbinar licik. Dalam hukum, harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama. Tidak peduli atas nama siapa. Kalau kamu gugat cerai, kamu berhak dapat 50% dari nilai rumah ini dan mungkin setengah dari saham perusahaannya. Tapi MA, Tasya bilang kita pisah harta. Ah, itu kan cuma omongan dia. Mana buktinya? Kamu pegang suratnya? Tantang Bu Ratna. Kita sewa pengacara. Mama punya kenalan pengacara murah yang biasa menangani kasus sengketa warisan, namanya Pak Kodir. Dia pintar memutarbalikkan fakta. Putra mulai berpikir. Bayangan mendapatkan uang miliaran rupiah menari-nari di kepalanya. Jika ia menang, ia bisa membeli rumah baru, mobil sport, dan kembali menjadi bos. Ia bisa lepas dari perbudakan ini. Keserakahan perlahan menggeser sisa-sisa akal sehatnya. Siska setuju. Sambar Siska. Pokoknya aku mau bagianku. Aku mau balikin rasa sakit hati ini ke Tasya. Tapi Leo gimana? Tanya Putra ragu. Leo itu anak laki-laki, pasti ikut bapaknya kalau kamu punya uang. Kalau kamu miskin kayak gini, Leo juga bakal malu punya bapak tukang kebun. Hasut Bu Ratna. Putra mengepalkan tangannya. Harga dirinya sebagai laki-laki terusik. Oke. Besok aku ke pengadilan agama. Aku akan tuntut hakku. Mereka tidak sadar bahwa melawan Tasya di ranah hukum sama saja dengan menyodorkan leher ke guillotine. 2 minggu kemudian, suasana pengadilan agama Jakarta Selatan terasa dingin dan kaku. Putra duduk di kursi penggugat, didampingi Pak Kodir, pengacara berpenampilan lusuh dengan jas yang kebesaran. Di kursi tergugat, Tasya duduk tenang, didampingi Pak Dirman dan tim legalnya yang berpenampilan necis dan meyakinkan. Hakim ketua membuka sidang dengan agenda pembuktian. Pak Kodir berdiri dengan gaya teatrikal yang berlebihan. Yang mulia, klien saya, Bapak Putra, telah dizalimi. Istrinya, saudari Tasya, secara diam-diam membeli aset rumah mewah senilai 5 miliar saat masih dalam ikatan pernikahan. Berdasarkan UU Perkawinan, aset itu adalah harta bersama. Klien saya menuntut pembagian 50% dari nilai rumah dan 50% dari saham perusahaan istri yang didirikan selama pernikahan. Putra tersenyum sinis ke arah Tasya. Mampus kamu, pikirnya. Hakim menoleh ke arah Tasya. Silakan pihak tergugat memberikan tanggapan. Pak Dirman berdiri, tenang dan penuh wibawa. Ia tidak banyak bicara,
hanya menyerahkan satu bundel dokumen tebal setinggi 10 cm ke meja majelis hakim. Yang mulia, suara Pak Dirman berat dan mantap. Gugatan penggugat cacat logika dan cacat hukum. Izinkan saya memaparkan bukti T1 sampai T5. Pak Dirman menyalakan proyektor. Pertama, kata Pak Dirman, menunjuk layar. Ini adalah perjanjian pranikah, prenuptial agreement, yang ditandatangani oleh Bapak Putra dan Ibu Tasya 5 tahun lalu di hadapan notaris. Di pasal 3 tertulis jelas, segala harta yang diperoleh masing-masing pihak selama pernikahan, baik dari hasil kerja maupun warisan, adalah milik pribadi masing-masing, harta terpisah. Wajah Putra memucat. Ia ingat pernah menandatangani kertas-kertas administrasi yang disodorkan ibunya dulu sebelum menikah agar Tasya tidak bisa menuntut harta keluarga Bratadikara. Ternyata, kertas itu adalah pisau bermata dua yang kini menusuknya. Ibunya sendiri yang membuat perjanjian itu untuk melindungi Putra, tapi kini melindungi Tasya. Kedua, lanjut Pak Dirman. Mengenai rumah. Rumah tersebut dibeli oleh klien saya melalui lelang negara. Dana pembelian berasal dari dividen PT Orion Holdings. Dan PT Orion Holdings didirikan oleh klien saya 2 tahun sebelum menikah, menggunakan modal warisan dari orang tua angkatnya. Jadi, itu adalah aset bawaan, bukan harta gonogini. Hakim mengangguk-angguk, mencatat dengan serius. Dan yang terakhir, Pak Dirman mengeluarkan kartu asnya. Klien saya menggugat balik, rekonvensi. Saudara Putra terbukti menggelapkan dana perusahaan sebesar 2 miliar rupiah untuk keperluan pribadi, serta menelantarkan nafkah anak selama 3 tahun. Kami memiliki bukti mutasi rekening lengkap. Kami menuntut hak asuh anak jatuh penuh ke tangan Ibu Tasya, dan Saudara Putra diwajibkan membayar ganti rugi material serta biaya perkara. Ruang sidang hening. Pak Kodir, pengacara Putra, tampak berkeringat dingin. Ia membisikkan sesuatu ke Putra. Wah, Mas, kalau ada prenup, kita kalah telak. Mas kok nggak bilang ada perjanjian pisah harta? Aku lupa. Mama yang urus dulu, gagap Putra. Ketukan palu hakim terdengar seperti vonis mati. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Mengabulkan gugatan rekonvensi tergugat. Menjatuhkan talak 1 bain sughra. Hak asuh anak pada ibu. Menghukum Saudara Putra membayar biaya perkara. Tasya berdiri, menatap mantan suaminya dengan tatapan kasihan. Kamu kalah, Mas. Bukan karena aku licik, tapi karena kamu dan ibumu terlalu serakah sampai lupa jebakan yang kalian buat sendiri. Putra terduduk lemas di kursinya. Ia bukan hanya tidak dapat uang, sekarang ia punya hutang biaya pengadilan dan resmi menjadi duda miskin. Sore harinya, Tasya pulang ke rumah dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban di pundaknya telah terangkat. Statusnya kini janda kaya raya yang bebas. Namun, drama belum berakhir. Di depan pintu gerbang, Bu Ratna dan Siska menyambut kepulangan Putra dengan wajah penuh harap. Gimana, Putra? Kita menang, kan? Kapan kita bisa usir Tasya? Tanya Bu Ratna antusias. Putra keluar dari taksi, yang ia bayar dengan sisa uang receh terakhirnya, dengan langkah gontai. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng lemah. Maksudnya apa geleng-geleng? Kita dapat berapa miliar? Desak Siska. Tasya turun dari mobil mewahnya tepat di belakang mereka. Pak Dirman ikut turun, membawa 3 koper besar, koper milik Bu Ratna, Siska, dan Putra. Kalian tidak dapat apa-apa, jawab Tasya datar. Apa? Teriak Bu Ratna. Pak Kodir bilang kasusnya gampang. Pak Kodir sudah kabur karena Putra tidak bisa bayar jasanya. Potong Pak Dirman. Dan berdasarkan putusan pengadilan hari ini, status pernikahan sudah putus. Tidak ada pembagian harta. Tasya melangkah maju. Dan karena kalian sudah berani menggugat saya, pemilik rumah yang sudah berbaik hati menampung kalian, maka kesepakatan tinggal di gudang saya anggap batal. Tasya menendang koper-koper itu, hingga terguling ke jalan aspal di luar gerbang. Pasal 10 kontrak kerja. Jika pihak kedua melakukan tindakan hukum yang merugikan pihak pertama, maka kontrak berakhir seketika dan pihak kedua harus angkat kaki. Bu Ratna terbelalak. Tasya, kamu nggak serius kan? Ini sudah malam. Kami mau tidur di mana? Bukan urusanku,
jawab Tasya dingin. Kalian punya kaki, punya tangan. Pergilah. Cari kerja. Atau mengemis. Terserah. Siska mulai menangis meraung-raung, memeluk kaki Putra. Kak, lakukan sesuatu. Aku nggak mau jadi gembel. Putra menepis tangan adiknya. Ia menatap Tasya dengan tatapan penuh kebencian bercampur penyesalan. Kamu kejam, Syah. Ingat, roda berputar. Benar, Mas. Roda berputar. Tasya tersenyum, matanya berkaca-kaca namun tegas. Dulu kalian di atas dan menginjak aku. Sekarang roda itu sudah berputar, dan aku pastikan roda kalian patah sehingga tidak akan pernah naik lagi. Tutup gerbangnya, Pak, perintah Tasya pada satpam. Gerbang besi hitam yang tinggi itu tertutup perlahan secara otomatis. Bu Ratna berlari mendekat, memukul-mukul besi gerbang. Tasya, buka. Aku ini ibumu, Putra itu suamimu. Jangan kurang ajar. Leo butuh ayahnya. Dari balik gerbang, Tasya berbalik badan, berjalan masuk ke dalam rumah megahnya tanpa menoleh sedikit pun. Langit mulai gelap, dan hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi 3 sosok manusia yang kini berdiri di trotoar tanpa tujuan, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Ini adalah akhir dari kemewahan keluarga Bratadikara, dan awal dari penderitaan nyata mereka di dunia yang keras. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, seolah langit ikut meludahi nasib keluarga Bratadikara. Di sebuah gang sempit di pinggiran kota yang becek dan bau got, Bu Ratna, Putra, dan Siska duduk meringkuk di lantai semen sebuah kontrakan petak berukuran 3x3 meter. Ruangan itu lembab. Ket dindingnya mengelupas, menampilkan bercak-bercak jamur hitam. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar pandan tipis yang mereka beli dari sisa uang kembalian taksi. Lampu bohlam 5 watt di langit-langit berkedip-kedip suram, seirama dengan harapan hidup mereka yang kian redup. Ini gila, ini mimpi buruk. Gumam Siska sambil memeluk lutut. Ia menatap nanar ke sudut ruangan di mana seekor kecoa besar sedang merayap santai. Aku nggak bisa tidur di sini. Bau banget. Ini bau tikus mati. Diam kamu, Siska, bentak Bu Ratna. Suaranya tidak lagi melengking berwibawa, tapi serak dan lelah. Kepala Mama pusing. Jangan nambah beban. Salah Mama. Siska meledak, berdiri menunjuk wajah ibunya. Kalau Mama nggak gila hormat, nggak boros, nggak maksa beli tas Hermes palsu cuma buat pamer, kita nggak bakal kayak gini. Mama yang bikin sertifikat rumah digadaikan. Kurang ajar kamu. Bu Ratna hendak menampar Siska, tapi tangannya ditahan oleh Putra. Putra duduk bersandar di pintu, matanya kosong menatap hujan. Sudah, Siska benar. Kita semua salah. Kamu juga salah, Mas. Siska beralih menyalahkan kakaknya. Kamu laki-laki lembek. Suami macam apa yang gak tahu istrinya ternyata miliuner? Kalau kamu becus jadi suami, Tasya gak bakal ninggalin kita. Pertengkaran itu berlangsung hingga larut malam. Suara mereka bersahutan dengan suara baja yang lewat dan teriakan tetangga sebelah yang menyuruh mereka diam. Keesokan harinya, realitas menghantam lebih keras. Perut mereka perih menuntut diisi. Uang di saku Putra hanya tinggal Rp50.000. Tidak ada lagi croissant atau kopi latte. Putra keluar membeli 3 bungkus nasi uduk polos tanpa lauk, hanya kerupuk dan sambal. Saat ia kembali, ia melihat Bu Ratna sedang menangis di depan cermin kecil yang retak, mencoba memoleskan sisa lipstik mahalnya yang sudah patah. Ayo makan, ajak Putra lirih. Bu Ratna menepis bungkusan nasi itu. Mama nggak mau makan nasi murahan begini. Mama mau delivery sushi. Sadar, Putra mencengkeram bahu ibunya, mengguncangnya keras. Kita miskin. Miskin. Uang kita cuma cukup buat makan hari ini. Besok kita nggak tahu makan apa. Sushi? Lupakan. Mulai sekarang, kita cuma bisa makan supaya nggak mati. Bu Ratna terdiam, menatap mata anaknya yang merah dan putus asa. Perlahan, pertahanannya runtuh. Ia mengambil bungkusan nasi yang tumpah itu, memungut butiran nasi dari lantai dengan tangannya yang gemetar, dan memakannya sambil menangis terseduh-seduh. Rasa asin air mata bercampur dengan rasa sambal yang pedas,
menciptakan rasa kepahitan yang nyata. Siang itu, Siska mencoba menjual sisa baju dan tas brandednya ke pasar loak. Namun, ia mendapat tamparan keras. "Ini KW super semua, Mbak," kata pedagang barang bekas itu sambil melempar tas Siska. "Paling saya hargai 50.000 satu." "Apa? Ini beli jutaan," protes Siska. "Ya itu kan kalau asli. Kalau nggak mau ya sudah," jawab pedagang itu acuh. Siska pulang dengan membawa uang receh yang hanya cukup untuk bayar sewa kontrakan seminggu. Ia menyadari satu hal. Selama ini, kekayaan mereka hanyalah ilusi. Mereka hanyalah orang miskin yang memakai topeng emas, dan kini topeng itu telah hancur. Sebulan berlalu. Hidup di lingkungan kumuh dengan sanitasi buruk mulai memakan korban. Putra jatuh sakit. Batuknya tak kunjung sembuh, badannya kurus kering, dan demam tinggi menyerangnya setiap malam. Stres dan pola makan buruk memperparah kondisinya. Dalam igauannya karena demam, Putra terus memanggil nama Leo. "Leo. Leo, maafin ayah. Leo mau main bola sama ayah," racau Putra. Bu Ratna hanya bisa mengompres dahi anaknya dengan kain lap kotor, karena tidak punya uang untuk ke dokter. "Sabar, Putra. Nanti kalau kamu sembuh, kita cari kerja." Keesokan paginya, demam Putra sedikit turun. Ia memaksakan diri bangun. Ada satu dorongan kuat di hatinya, ia harus melihat Leo. Ia merasa waktunya tidak banyak, atau setidaknya, ia harus meminta maaf sebelum gila karena rasa bersalah. Dengan sisa tenaga, Putra berjalan kaki berkilo-kilometer menuju sekolah TK elit tempat Leo belajar. Ia tidak punya ongkos angkot. Sepatunya jebol, kemejanya lusuh dan berbau keringat. Orang-orang di jalan menutup hidung saat ia lewat, persis seperti dulu ia menutup hidung saat melihat pengemis. Sampai di depan gerbang sekolah, bel pulang berbunyi. Putra bersembunyi di balik pohon. Ia melihat mobil-mobil mewah berjejer menjemput anak-anak. Lalu, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti. Pintu terbuka, dan Tasya keluar. Dia terlihat cantik, segar, dan bahagia. Tak lama, Leo berlari keluar gerbang. "Ibu." Leo melompat ke pelukan Tasya. Anak itu tumbuh tinggi, pipinya berisi, dan tawanya begitu lepas. Leo memakai tas punggung bergambar superhero terbaru, dan sepatu yang bersih. Dia terlihat sangat rawat. Hati Putra mencelos. Ada rasa rindu yang meledak, tapi juga rasa malu yang menghancurkan. Tanpa sadar, Putra melangkah keluar dari persembunyiannya. Kakinya menyeret mendekat. "Leo." Panggil Putra, suaranya parau dan lemah. Tasya menoleh. Senyum di wajahnya langsung lenyap saat melihat sosok kurus, kotor, dan menyedihkan di hadapannya. Ia segera menarik Leo ke belakang tubuhnya, insting melindunginya menyala. "Mau apa kamu kesini?" tanya Tasya dingin. Tidak ada kebencian, hanya kewaspadaan. Aku cuma mau lihat anakku, Syah." "Leo, ini ayah, nak." Putra mengulurkan tangannya yang kotor dan gemetar. Leo mengintip dari balik punggung Tasya. Bocah 5 tahun itu menatap Putra dengan tatapan asing. Dia tidak mengenali pria kumal di depannya sebagai ayahnya yang dulu gagah dan wangi. "Ibu itu siapa?" tanya Leo polos. "Kenapa orang itu bau?" Kalimat itu menampar Putra lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Putra menatap mata Leo, mencoba mencari sisa ingatan. "Leo, ini ayah, nak. Ayah Putra. Dulu kita main Lego." Leo mengerutkan kening, lalu menggeleng. Ia menatap Tasya. Kata ibu, ayah Leo sudah pergi jauh. Ayah Leo orang baik, bukan pengemis. Tasya berjongkok, mensejajarkan tingginya dengan Leo, lalu berkata lembut namun terdengar jelas oleh Putra. "Betul, sayang. Ayahmu sudah tidak ada. Om ini cuma orang asing yang lagi sakit." Tasya berdiri, menatap Putra dengan tatapan final. "Kamu dengar itu, Putra? Di memori anak ini, ayahnya adalah sosok yang baik yang sudah pergi. Jangan rusak kenangan itu dengan menampakkan wujud aslimu yang menyedihkan ini. Itu hukumanmu. Syah, tolong." Air mata Putra menetes, membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. "Satpam," panggil Tasya.
Dua orang satpam sekolah segera berlari mendekat. Ada yang mengganggu, Bu Tasya? Tolong amankan orang gila ini. Dia menakuti anak saya. Siap, Bu. Putra diseret menjauh oleh satpam. Ia tidak melawan. Tenaganya habis, jiwanya remuk. Ia melihat mobil Tasya melaju pergi, membawa serta satu-satunya hal berharga yang pernah ia miliki dan ia sia-siakan, keluarganya. Putra jatuh pingsan di trotoar, sendirian dalam penyesalan yang terlambat. Setelah kejadian di sekolah, Tasya merasa ada yang harus ia selesaikan. Ia tidak ingin bayang-bayang masa lalu terus menghantui Leo, maupun dirinya. Rumah besar di kompleks elit itu, meski kini sah miliknya, masih menyimpan aura negatif keluarga Bratadikara. Setiap sudut mengingatkannya pada bentakan Bu Ratna, cibiran Siska, dan ketidakpedulian Putra. Malam itu, Tasya memanggil Pak Dirman ke ruang kerjanya. "Jual rumah ini, Pak," kata Tasya tegas. Pak Dirman sedikit terkejut. "Yakin, Bu? Nilai appraisalnya sedang naik. Kalau ditahan setahun lagi, untungnya bisa 20%. Saya tidak butuh untung, Pak. Saya butuh damai," jawab Tasya sambil menyesap teh herbalnya. "Setiap kali saya masuk dapur, saya ingat rasanya diperlakukan seperti pembantu. Setiap kali Leo main di ruang tengah, saya ingat dia dibentak. Energi rumah ini buruk." "Baik, Bu. Akan saya pasarkan besok. Rencananya Ibu mau pindah kemana?" "Saya sudah beli tanah di daerah Sentul. Udaranya bersih, jauh dari hiruk-pikuk sosialita Jakarta yang toksik. Saya akan bangun rumah yang lebih kecil, tapi hangat. Rumah yang benar-benar rumah." Sebelum menjualnya, Tasya melakukan pembersihan. Ia menyewa jasa kontraktor untuk merobohkan pilar-pilar emas norak kebanggaan Bu Ratna. Ia mencopot chandelier kristal raksasa yang berlebihan itu dan menggantinya dengan lampu modern. Ia mengecat ulang seluruh dinding dengan warna putih bersih, menutup wallpaper bunga-bunga emas pilihan Siska. Ia juga melakukan lelang barang-barang isi rumah. Semua perabotan mewah peninggalan mertuanya dilelang terbuka. Uang hasil lelang itu ia sumbangkan seluruhnya ke panti asuhan tempat ia dulu dibesarkan. "Anggap saja ini sedekah atas nama Bu Ratna, supaya dosanya berkurang sedikit," gumam Tasya saat menandatangani cek sumbangan. Proses penjualan berlangsung cepat. Seorang pengusaha muda tertarik membeli rumah itu karena lokasinya yang strategis. Pada hari terakhir sebelum serah terima kunci, Tasya berjalan mengelilingi rumah yang kini kosong melompong. Suara langkah kakinya menggema. Ia masuk ke bekas kamar gudang tempat ia pernah mengurung mertuanya. Ruangan itu kecil dan pengap. Tasya menyentuh dindingnya. "Terima kasih," bisiknya. "Terima kasih sudah menjadi saksi bisu kesabaranku. Sekarang, tugasku selesai." Tasya keluar dari rumah itu, mengunci pintu utamanya untuk terakhir kali. Ia tidak merasa sedih. Ia merasa ringan, seolah beban ratusan kilogram baru saja lepas dari punggungnya. Ia siap menutup buku lama dan menulis buku baru. Saat Tasya hendak masuk ke mobilnya di depan gerbang rumah lama yang baru saja terkunci rapat, sebuah pemandangan yang tak asing namun menyedihkan tertangkap matanya. Dari arah tikungan jalan kompleks, Bu Ratna berjalan tertatih-tatih. Penampilannya sangat jauh berbeda. Rambutnya yang dulu disasak tinggi kini beruban dan kusut, diikat karet gelang seadanya. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput dan kusam. Ia memakai daster lusuh dan sandal jepit yang tepis sebelah. Rupanya, Bu Ratna mendengar kabar dari mantan satpam kompleks bahwa rumah itu laku terjual hari ini. Insting parasitnya kembali menyala. Ia berpikir, Tasya baru dapat uang miliaran, pasti dia mau memberi sedikit belas kasihan. Bu Ratna mempercepat langkahnya saat melihat Tasya. "Tasya, Tasya tunggu," panggil Bu Ratna dengan suara serak. Tasya berhenti, tangannya memegang gagang pintu mobil. Ia menoleh, menatap wanita tua itu tanpa ekspresi. "Ibu mau apa?" tanya Tasya datar. Bu Ratna sampai di depan Tasya, napasnya ngos-ngosan. Ia mencoba tersenyum, tapi yang terlihat hanya seringai menyedihkan dengan gigi yang mulai kuning. "Nak, Mama dengar rumah ini laku ya? Selamat ya," basa-basi Bu Ratna, matanya melirik tas tangan Tasya. "Begini, Nak, Putra sakit parah.
Kami diusir dari kontrakan karena nunggak 2 bulan. Siska kabur entah kemana sama pacarnya yang preman. Mama sendirian ngurus putra. Bu Ratna mulai menangis. Kali ini air matanya asli karena penderitaan, tapi motifnya tetap uang. Bagi sedikit hasil jual rumah ini, Tasya. Sedikit saja. 50 juta, atau 10 juta juga nggak apa-apa. Buat kami makan dan berobat putra. Tolonglah, Mama pernah merawatmu kan? Tasya menatap mertuanya lekat-lekat. Merawat? Ibu membiarkan saya tidur di kamar sempit, makan sisa, dan bekerja seperti kuda. Itu yang ibu sebut merawat? Itu kan masa lalu. Maafkan Mama. Tuhan saja Maha Pemaaf. Masa kamu enggak? Bu Ratna menggunakan kartu agama, senjata terakhir orang munafik. Tasya membuka tasnya. Mata Bu Ratna berbinar, mengira Tasya akan mengeluarkan gepokan uang atau buku cek. Namun, Tasya hanya mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk bulat. Cermin lipat. Tasya meletakkan cermin itu di telapak tangan Bu Ratna yang kotor dan kasar. Ini untuk ibu, kata Tasya. Bu Ratna bingung, menatap cermin itu. Apa ini? Uangnya mana? Saya tidak punya uang untuk orang yang tidak mau berusaha, jawab Tasya tegas. Cermin itu jauh lebih berharga daripada uang untuk ibu saat ini. Maksudmu? Berkacalah, Bu. Tasya menunjuk bayangan Bu Ratna di cermin itu. Lihat wanita tua di cermin itu. Tanyakan padanya, siapa yang menghancurkan keluarga Bratadikara? Siapa yang mendidik anak-anaknya menjadi manja dan tidak berguna? Siapa yang meremehkan orang lain hanya karena status? Bu Ratna gemetar menatap pantulan wajahnya sendiri yang hancur. Bukan saya yang menghancurkan kalian, Bu. Saya hanya berhenti menyelamatkan kalian dari kehancuran yang kalian buat sendiri, lanjut Tasya. Uang 10 juta akan habis dalam seminggu di tangan ibu. Tapi kesadaran diri, itu mungkin bisa menyelamatkan sisa hidup ibu. Tasya tegak kamu. Isak Bu Ratna. Saya sudah selesai dengan drama ini. Selamat tinggal, Bu Ratna. Jangan pernah cari saya atau Leo lagi. Anggap saja kami sudah mati, seperti kalian menganggap kami dulu. Tasya masuk ke mobil, menutup pintu dengan bunyi bam yang solid. Mesin menyala halus. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Bu Ratna yang berdiri mematung di pinggir jalan, memegang cermin kecil, menangis meraung-raung di bawah terik matahari yang menyengat. Tidak ada yang peduli padanya. Satpam kompleks yang baru bahkan mulai meliriknya curiga, bersiap mengusirnya. 1 tahun kemudian. Suasana pagi di sebuah villa asri di kawasan Sentul terasa begitu damai. Burung-burung berkicau, udara sejuk pegunungan memenuhi paru-paru. Di teras belakang yang menghadap ke kebun bunga matahari, Tasya duduk menikmati teh chamomile. Di pangkuannya, sebuah laptop terbuka menampilkan grafik pertumbuhan investasi kliennya yang melesat naik. Perusahaan Tasya, Orion Holdings, kini telah berkembang menjadi salah satu firma investasi butik yang paling disegani di Asia Tenggara. Ibu, lihat. Teriakan Leo memecahkan lamunan Tasya. Bocah 6 tahun itu berlari membawa sebuah lukisan cat air. Gambar pemandangan gunung dengan 2 orang lidi bergandengan tangan. Wah, bagus sekali. Ini siapa? Tanya Tasya antusias. Ini ibu, ini Leo. Kita lagi jalan-jalan di gunung. Jelas Leo bangga. Pintar anak ibu. Tasya mencium pipi gembul anaknya. Leo tumbuh menjadi anak yang cerdas, sopan, dan penuh empati, hasil didikan Tasya yang menjauhkannya dari pengaruh toksik keluarga ayahnya. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan di mata Leo. Dia tidak ingat lagi pernah dibentak karena mengambil paha ayam. Dia hidup dalam kelimpahan cinta, bukan hanya materi. Sementara itu, puluhan kilometer dari sana, di sebuah pasar tradisional yang becek di Jakarta Timur, seorang wanita tua dengan punggung bungkuk sedang duduk di emperan toko yang tutup. Di depannya ada tampah berisi gorengan dingin yang sudah layu. Lalat beterbangan di sekitarnya. Gorengan-gorengan, Bu 1003. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Itu Bu Ratna. Wajah angkuhnya sudah hilang, digantikan guratan kelelahan yang permanen. Di sampingnya, duduk seorang pria kurus dengan tatapan kosong, sibuk mengusir lalat dengan sobekan kardus.
Itu Putra. Penyakit paru-parunya membuatnya tidak bisa kerja berat, dan mentalnya sudah lama hancur. Ia hanya menjadi beban ibunya, persis seperti ia dulu menjadi beban istrinya. Siska? Kabar terakhir yang terdengar, ia terlilit hutang pinjaman online dan kabur keluar pulau menjadi buruh pabrik. Memutus hubungan dengan ibu dan kakaknya karena takut ditagih debt collector. Sebuah mobil mewah lewat di depan lapak mereka, mencipratkan air genangan becek ke dagangan Bu Ratna. "Woi, hati-hati dong," teriak Bu Ratna refleks, watak aslinya keluar sedikit. Namun mobil itu tidak berhenti. Bu Ratna terdiam, mengusap cipratan lumpur di wajahnya. Ia teringat dulu ia pernah duduk di dalam mobil seperti itu, mencipratkan air ke orang lain tanpa peduli. Karma telah menyelesaikan putarannya dengan sempurna. Kembali ke Sentul. Tasya menutup laptopnya. Ia memandang langit biru yang cerah. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Pak Dirman. "Bu Tasya, majalah Forbes ingin wawancara eksklusif untuk edisi Wanita Paling Berpengaruh tahun ini. Apakah Ibu bersedia?" Tasya tersenyum. Ia mengetik balasan singkat. "Boleh, Pak. Tapi judulnya jangan tentang balas dendam. Judulnya, Bangkit dari Keterpurukan." Tasya meletakkan ponselnya, menggandeng tangan Leo, dan berjalan menuju kebun bunga matahari. Langkahnya ringan. Ia bukan lagi menantu yang terbuang, atau korban keluarga Bratadikara. Dia adalah Anastasia Putri. Wanita merdeka, ibu yang hebat, dan penulis takdirnya sendiri. Dan hari ini, seperti hari-hari lainnya ke depan, adalah hari yang indah.